Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cara penggunaan rapot project P5. Pada bagian config, pastikan tahun ajaran benar, semester, ganjil. Kemudian untuk kelas pilih, ya. Untuk kelas dipilih dan fase juga dipilih. Pastikan semua ini sudah benar. Kemudian cek data siswa. Untuk data siswa ini sudah terkonek dengan master data, jadi nggak usah diisi, otomatis saat memilih kelas, dia akan berubah sesuai dengan data kelas, berstanis, dan NSN-nya. Kemudian topik. Isi topik di sini, beri nomor, kemudian isi topik, ya. Kemudian aktivitasnya. Mohon diperhatikan untuk aktivitasnya, untuk huruf awal, huruf pertama, jangan huruf kapital, jadi huruf kecil semua. Karena ini akan masuk ke dalam narasi rapot nantinya. Kemudian, untuk dimensi diabaikan saja, ini akan saya hide saja karena sudah data master, nanti akan ditarik secara otomatis. Kemudian fokus kepada sheet nilai ini. Oke. Yang pertama, kita isi nama siswa. Ya, kita isi nama siswa terlebih dahulu, misalnya pertama ya, nomor pertama. Kemudian fasenya fase A karena ini kelas bawah. Kemudian pada dimensi, pastikan tanda pilihan panahnya sudah keluar. Kalau sudah keluar bisa dipilih. Contoh ini akan dimensi beriman dan bertakwa. Kemudian pada elemen juga ditunggu sampai panahnya keluar. Kemudian contohnya ini adalah akhlak kepada alam. Selanjutnya pilih sub elemen, pastikan juga sampai tanda panahnya keluar. Kemudian kompetensi. Oke, pilih kompetensi sesuai dengan yang ada. Kemudian beri nilai. Misalnya di sini MB mulai berkembang. Jadi nilainya pakai skala langsung ya. Oke. Kemudian lakukan lagi pada siswa yang sama. Ya, mahasiswa yang sama kan. Kemudian pilih fase yang sama. Nah, dimensinya masih sama, misalnya. Kemudian elemennya masih sama. Kemudian subelemennya mungkin berbeda. Subelemennya yang kedua saya isi jaga lingkungan alam sekitar. Kompetensinya juga pasti berbeda. Oke, membiasakan bersyukur. Nilainya kita coba BB. Lanjut. Masih siswa yang sama, fase A. Kita coba sekarang dimensi yang berbeda. Benar kritis. Kemudian elemennya kita isi. Kemudian pastikan dulu tunggu sampai pilihannya muncul. Ajukan pertanyaan, kemudian membiasakan. Mengajukan pertanyaan. Identifikasi. Oke. Misalnya biasa. Satu lagi, jadi sesuaikan kebutuhan. Kemudian saat ini bergotong royong, kolaborasi, subelemen kerjasama, materinya menerima dan melaksanakan, nilainya SB. Nah, misalnya kita sudah melakukan semua ini, maksudnya sudah selesai menginput untuk satu siswa. Jadi satu siswa kebetulan dimensinya untuk semester ini misalnya dimensinya hanya 3, elemennya 3 juga, subelemennya juga. Jadi setelah ini selesai, ini baru satu siswa, kemudian kita lanjut siswa kedua.
Nah, isi lagi sama, ya. Oke. Oke, dan seterusnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, jika proses inputnya sudah selesai, oh iya, misalnya bagaimana jika kita melakukan kesalahan, ternyata ini bukan benar kritis, kita coba, ternyata misalnya mau diganti dengan mandiri misalnya. Nah, nah pada bagian ini pastikan muncul tanda segitiga merah tidak valid, baru Anda atau Bapak Ibu memilih lagi elemen yang baru. Karena disesuaikan, elemen ini akan menyesuaikan dengan dimensi mandiri. Jadi yang muncul di sini hanya elemen-elemen dari dimensi mandiri. Oke. Otomatis juga subelemennya akan berubah jadi warna merah, menandakan bahwa ini perlu dipilih ulang. Maka kita pilih lagi. Oke. Kemudian sama kompetensinya juga begitu. Jadi kalau satu berubah, mulai dari dimensi berubah, maka kesannya harus dirubah juga disesuaikan. Oke. Nah, selesaikan semua siswa. Kemudian kita masuk ke cetak nilai. Ya. Ya, namanya kita ganti dulu. Oke. Nama sesuai dengan kelas. Oke, akan muncul datanya seperti ini. Ya. Oke. Ini topiknya, kemudian narasi ininya juga muncul, ya. Oke, kelasnya nanti akan saya betulkan sebentar lagi. Oke, mohon maaf. Ya. Lanjut. Nah, ini sudah. Nah, kalau seperti ini seperti ini kan benar kritis tadi di sini sudah saya ganti ya jadi mandiri. Maka Bapak Ibu juga perlu menyesuaikan ini dengan dimensi yang baru, ya. Kita pilih tadi mandiri. Oke. Kemudian ininya juga apa nih? Subelemennya ya. Sorry, subelemennya ya betul, subelemennya kita ganti juga. Sesuai dengan yang tertera di sini. Mengembangkan refleksi diri ya, mengembangkan refleksi diri. Nah, maka otomatis kompetensinya akan muncul dan nilainya juga akan muncul. Jadi perhatikan titik merah di pojok. Jika titik merah di pojok itu muncul, artinya ada kesalahan dalam proses pemilihan. Kemudian untuk mengeprintnya masih manual ya. Kita blok dulu dari A sampai H, cukup blok di atasnya saja. Jadi blok pada kolom ya. Oke. Kemudian print tombol ini. Oke. Nah, ini sheet sekarang diganti dengan sel yang dipilih. Oke. Nah, ini sudah langsung otomatis ya. Kemudian langsung print. Ukuran kertas segala macam print. Ya. Seperti itu. Berikutnya kemudian tinggal print. Ya, dicek lagi apakah ada yang apa? Oh ya, untuk nama guru, tanggal nama guru ini diganti manual saja di sini ya, langsung di sini. Oke, demikian seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.